Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali bersama saya Mona Azhari-Nisa dalam program siaran berita pemerintah. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Pemerintah resmi mengumumkan pemberian diskon tarif listrik sebesar 50% dengan daya listrik terpasang di bawah 2.200 volt ampere. Diskon listrik 50% berlaku sampai 2 bulan, yakni Januari dan Februari 2025. Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk meringankan beban masyarakat dari kenaikan PPN 12%. Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara Persero Darmawan Prasojo mengatakan bahwa pelanggan PLN tidak perlu melakukan apapun untuk mendapatkan diskon tarif listrik sebesar 50%. Darmawan menjelaskan pembayaran tarif listrik akan secara otomatis mendapatkan potongan harga sebesar 50% untuk pengguna token dan tagihan akan secara otomatis dipotong 50% untuk pelanggan pasca bayar. Pemberian insentif diskon tarif listrik 50% menyasar 81,4 juta rumah atau 97% dari jumlah keseluruhan pelanggan PLN. Adapun nilai insentif PPN yang diberikan dari diskon listrik 50% ini mencapai 12,1 triliun rupiah. Mereka yang akan mendapatkan diskon listrik 50% adalah 24,6 juta pelanggan berdaya 450 watt, 38 juta pelanggan berdaya 900 watt, 14,1 juta pelanggan berdaya 1.300 watt, dan 4,6 juta pelanggan berdaya 2.200 watt. Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pemberian diskon listrik 50% merupakan upaya pemerintah melindungi daya beli masyarakat dari kenaikan PPN menjadi 12%. Diskon 50% pelanggan rumah tangga kami untuk bulan Januari dan bulan Februari. Tentu saja ini berkah, karena ini mengurangi beban saudara-saudara kita dan juga meningkatkan daya beli masyarakat. Dan untuk itu kami PLN siap menjalankan berkah amanah dari pemerintah ini. Tentu saja untuk pelanggan kami yang prabayar, kami langsung secara otomatis menyesuaikan bahwa pembelian pulsa yang tadinya 100.000 misalnya untuk KWH tertentu, nanti hanya tinggal 50.000. Hanya menjadi separuhnya. Kemudian untuk yang pasca bayar, kami secara otomatis menyesuaikan tagihan listriknya untuk bulan Januari Februari. Pemirsa, penambahan tunjangan kesejahteraan bagi guru baik yang berstatus aparatur sipil negara maupun honorer akan diterapkan mulai bulan Januari 2025. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Praptono, menyebut penambahan tunjangan ini merupakan upaya pemerintah untuk memastikan guru mendapatkan penghargaan yang layak dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan penambahan tunjangan kesejahteraan bagi guru yang berstatus ASN maupun honorer akan diterapkan mulai Januari 2025. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Praptono mengatakan insentif tersebut naik sebesar 2 juta rupiah dari sebelumnya sebesar 1,5 juta rupiah bagi guru honorer. Sementara bagi guru berstatus ASN, nilainya setara dengan 1 kali gaji pokok. Penambahan tunjangan kesejahteraan untuk guru ini menyasar 1,9 juta orang pada tahun 2025 dengan total anggaran sebesar 8,1 triliun rupiah. Ini juga akan dimulai di Januari 2025, di mana guru-guru yang bersertifikasi pendidik ini akan, yang non ASN itu akan diberikan tunjangan profesi, dan sebelumnya rata-rata 1,5 juta per bulan ini ditingkatkan menjadi 2 juta per bulan. Sedangkan kalau yang bersatu ASN sesuai dengan regulasinya itu diberikan setara dengan 1 kali gaji pokok. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penambahan anggaran tunjangan kesejahteraan guru pada puncak perayaan Hari Guru Nasional. Pemerintah berencana melakukannya secara bertahap yang ditujukan bagi seluruh guru di Indonesia sebanyak 2,9 juta orang.
Kita ke informasi lainnya pemirsa, Kapolri Listio Sigit bersama Panglima TNI Agus Subianto meninjau ruas tol Klaten Prambanan yang dibuka fungsional hari ini, sambut libur Nataru. Tidak hanya itu, Kapolri dan Panglima TNI turut memastikan kesiapan pengamanan operasi Natal dan Tahun Baru di Jawa Tengah. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto memastikan ruas tol Klaten Prambanan siap dioperasionalkan secara fungsional. Tol ruas Klaten Prambanan sepanjang 8,6 km akan difungsikan selama 12 jam. Kapolri juga meminta jajarannya dan pihak terkait seperti Basarnas, BNPB, dan pemerintah daerah untuk memitigasi potensi rawan kecelakaan, banjir, dan tanah longsor dari tingginya curah hujan di wilayah Jawa Tengah. Di kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyebut TNI telah menerjunkan 5.600 personil dari Kodam 4 di Ponegoro untuk membantu pengamanan libur Nataru. Ini tentunya diharapkan bisa memberikan solusi terkait dengan potensi kemacetan di beberapa titik. Kita bisa berikan solusi melalui jalur fungsional, namun di sisi lain ini juga harus diantisipasi, jangan sampai kemudian ada potensi penambahan black spot atau potensi-potensi wilayah rawan laka yang meningkat. Menteri Perdagangan Budi Santoso melepas ekspor produk kacang dan perikanan berupa nila dan lele senilai 2,5 miliar rupiah ke Belanda. Produk yang diekspor merupakan hasil tanam para petani di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pelepasan ekspor dinilai datang sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dan memperluas akses Indonesia ke pasar internasional melalui perjanjian dagang. Menteri Perdagangan Budi Santoso melepas ekspor perdana produk kacang tunggak dan produk perikanan berupa ikan nila dan lele asap ke Belanda senilai total 63,2 miliar rupiah yang akan dikirim bertahap dalam waktu 1 tahun. Pelepasan produk dilakukan di Betek Sunan Rejo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dalam pidatonya, Mendak menegaskan 3 program utama Kemendak, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan peningkatan UMKM melalui program UMKM Bisa Ekspor. Pengiriman produk ke luar negeri menjadi penting bagi produk Indonesia masuk dalam pasar global melalui perjanjian dagang dengan berbagai negara. Masuk dan menyebarnya produk Indonesia di pasar global menjadi penting karena berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya mencapai target Indonesia Emas 2045. Mendak juga menyebut Kementerian Perdagangan telah memiliki 46 perwakilan dagang di luar negeri yang mempertemukan eksportir dan buyer. Mendak mendorong para pelaku UMKM ekspor untuk memanfaatkan fasilitas ini. Kami kerjasama nanti dengan Astra, dengan Dr. Centen dan juga pemerintah Kabupaten Malang agar terus meningkatkan ekspor produk-produk di Kabupaten Malang khususnya. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.